Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1893 sampai tahun 1896. Saat ini, Zhao Jianye mengira Fendi Zanders ada di sini untuk mencari kesalahan, karena ada konflik antara keluarga Zhao dan Fendi Zanders. Tuan Zhao, saya di sini untuk Anda hari ini, dan saya tidak dapat menemukan orang lain dalam masalah ini, saya hanya dapat menemukan Anda. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kalau begitu, katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Zhao Jianye menyesap tehnya dan menjawab dengan lembut. Saya ingin 51% saham Zhao Group ada di tangan Anda. Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong dan berkata langsung. Hahaha. Setelah Zhao Jianye mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tertawa, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, meskipun saya tidak peduli dengan urusan luar, Pak Tua, saya juga mengenal Anda hubungan dengan keluarga Zhao kami. Anda dapat menemukan saya jika Anda menginginkan saham grup Zhao kami, apakah menurut Anda saya akan memberikannya kepada Anda? Mungkin. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu meletakkan tas arsip tepat di depan Zhao Jianye, dan berkata tanpa ekspresi, Tuan. Belum terlambat untuk membicarakan tentang saham. Zhao Jianye melirik Fendi Zanders dengan beberapa keraguan, lalu mengambil informasi di atas meja, mengenakan kacamata baca dan membacanya dengan sangat hati-hati. Beberapa menit kemudian, Zhao Jianye meletakkan materi dengan gemetar, mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders, di mana apakah Anda mendapatkan barang-barang ini? Ini bukan sesuatu yang harus Anda pedulikan, Tuan Zhao. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa semua materi ini benar. Jika saya menyerahkan informasi ini kepada polisi sekarang, maka Zhao Wenzuo akan segera masuk penjara, dan keluarga Zhao Anda diperkirakan akan sulit bagi kelompok tersebut untuk lepas dari kekacauan ini. Pada saat itu, Tuan Zhao, saham di tangan Anda mungkin menjadi beban. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Zhao Jianye akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya sekarang, karena dia tidak mengetahuinya. Zhao Wenzuo telah melakukan begitu banyak hal curang di belakang punggungnya selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa informasi ini tidak hanya membunuh Zhao Wenzuo, tetapi juga membunuh lebih dari separuh keluarga Zhao mereka. Tidak jelas apa yang ingin saya lakukan mengerjakan. Saya ingin 51% saham yang Anda miliki di grup Zhao. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagaimana saham saya di grup Zhao bisa memberi Anda orang luar? Tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Zhao Jianye menolak tanpa berpikir. Kalau begitu, Anda tidak takut saya akan menyerahkan informasi ini kepada polisi? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Kamu. Zhao Jianye menatap ekspresi marah di wajah Fendi Zanders. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Fendi Zanders, tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa Fendi Zanders mungkin datang dengan persiapan kali ini. Zhao Tua, sebenarnya hanya ada dua cara untuk masuk. Di depan Anda sekarang, berikan saya saham di tangan Anda, atau tunggu saya menyerahkan informasi ini kepada polisi. Fendi Zanders berdiri perlahan, lalu melihat pemandangan di halaman, dan menghela nafas pelan, saya khawatir bahkan rumah lama Anda mungkin tidak dapat ditinggali. Keluarga Zhao akan menghilang selamanya di Yangcheng. Bahkan jika saya memberi Anda saham grup Zhao, bukankah hasilnya akan sama? Saya lebih suka melihat grup Zhao jatuh, dan saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda, orang luar. Zhao Jianye mengertakkan gigi dan berkata. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menginginkan grup Zhao Anda. Selama Anda dapat memberi saya bagian Anda, saya akan menjadikan cucu Anda Zhao Yongping sebagai kepala baru keluarga Zhao, dan keluarga Zhao Anda tidak memiliki siapapun kecuali Zhao Wenzuo. Orang-orang akan melakukannya terpengaruh, dan aku akan menghilangkan informasi ini sepenuhnya. Fendi Zanders memandang Zhao Jianye dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Zhao Jianye memahami maksud Fendi Zanders, lalu mencibir, dan berkata dengan ringan, jadi, Anda datang ke sini hari ini untuk mendukung posisi Zhao Yongping. Jika Zhao Yongping berada di posisi teratas, maka keluarga Zhao Anda dan grup Feng Yun saya akan memiliki hubungan kerja sama. Ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah keluarga Zhao Anda, tetapi juga masalah perusahaan saya. Menangkan situasi. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Menang-menang. Zhao Jianye tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Zhao Yongping hanyalah boneka di tanganmu. Akankah keluarga Zhao kami jatuh ke tanganmu ketika saatnya tiba? Tetapi keluarga Zhao Anda adalah kepala keluarga Zhao, dan keluarga Zhao Anda mengelola grup Zhao. Saya hanya mengambil sedikit dividen dari keluarga Zhao Anda. Apakah ini kerugian bagi Anda? Fendi Zanders berteriak pada Zhao Jianye, dan kemudian melanjutkan, apakah kamu tidak benar-benar berencana untuk mengawasi grup Zhao, dan kamu bersedia membunuh keluarga Zhao kamu ketika aku, Fendi Zanders, membunuhmu? Fendi Zanders, nada bicaramu sangat besar.
Zhao Jianye mengulurkan tangan dan menepuk meja dengan keras, lalu menatap matanya dan berkata, saya tidak berencana untuk mengurus hal-hal di luar Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengganggu saya, bahkan bagiannya. Tanganku. Ya, menurutku kamu benar-benar berani, jika kamu bisa keluar dari kediaman Zhao hari ini, aku, Zhao Jianye, akan menawarkan bagiannya dengan kedua tangan. Itulah yang kamu katakan. Fendi Zanders sudah menduga reaksi seperti itu dari Zhao Jianye. Bagaimanapun, Zhao Jianye masih memiliki kartu hall terakhir di tangannya saat ini. Sebelum harapan terakhirnya hancur, sangat mustahil bagi Zhao Jianye untuk menyerah. Benar, itulah yang saya katakan. Zhao Jianye sedikit mengangguk. Para pengawal yang berdiri di samping Zhao Jianye mengeluarkan pistol mereka dan segera mengarahkan ke posisi Fendi Zanders. Zhao Jianye menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong. Hanya beberapa pengawal yang ingin membunuhku. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit menghina, lalu dia mengayunkan tangan kanannya dengan kasar. Aura yang kuat terbang langsung ke arah pengawal di belakang Zhao Jianye. Para pengawal itu terbang mundur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak sempat menembak di depan Fendi Zanders. Dikatakan bahwa kamu adalah murid Ye Juechen dan kamu sangat terampil. Saat aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Zhao Jianye tidak menunjukkan kepanikan saat melihat pengawal di belakangnya terjatuh. Sebaliknya, dia memuji Fendi Zanders. Aku tahu ada master di Zaos Manor, biarkan dia keluar, jika aku tidak membunuhnya hari ini, kurasa kamu tidak akan menyerah. Fendi Zanders mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Saudara Su, ini waktunya kamu bertindak. Zhao Jianye dengan tenang meletakkan cangkir teh di tangannya, dan berteriak tanpa ekspresi. Bab 1894. Begitu Zhao Jianye selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh jatuh langsung dari langit, seperti bintang jatuh, dan mendarat dengan mantap di tengah taman. Fendi Zanders mendongak dan menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pedang panjang. Orang tua itu seumuran dengan Zhao Jianye, tapi penampilannya agak mirip dengan Su Xingzu. Fendi Zanders dapat merasakan aura di tubuh lelaki tua itu sangat menakutkan, bahkan lebih tinggi daripada aura Feng Wendong. Orang ini adalah seorang master yang telah bersembunyi di keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Jika bukan karena bantuan orang di sekitar Zhao Jianye ini, sangat mustahil bagi keluarga Zhao untuk mencapai prestasi yang mereka miliki saat ini. Orang tua itu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan lembut, apakah kamu murid Ye Juechen? Tepat. Fendi Zanders sedikit mengangguk pada lelaki tua itu. Namaku Su Feixia. Aku bertarung melawan tuanmu beberapa kali saat itu, tapi sayangnya bakatku tidak pernah bisa menandinginya, dan aku belum meraih satu kemenangan pun. Hari ini, kupikir aku bisa memberimu kesempatan untuk demi tuanmu. Sekarang cepatlah pergi, saudara Zhao bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Su Feixia memandang Fendi Zanders dan berkata. Tidak perlu, jika saya tidak mendapatkan saham di tangan Tuan Zhao hari ini, sangat mustahil untuk pergi. Fendi Zanders menjawab Su Feixia dengan ringan. Saya mendengar bahwa Gouzi bahkan tidak melakukan dua trik di tangan Anda. Hari ini saya ingin melihat seberapa mampu Anda, dan Anda tidak terlalu peduli dengan kami. Setelah Su Feixia selesai berbicara, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Zhao Jianye duduk diam di tempat sambil minum teh, terlihat bahwa Zhao Jianye masih sangat percaya diri pada Su Feixia. Fendi Zanders dan Su Feixia sama-sama ahli seni bela diri kuno, jadi pertarungan antara keduanya hampir tinggal menunggu waktu. Fendi Zanders meninju dada Su Feixia dengan aura yang sangat kuat, dan Su Feixia juga terlihat sedikit terkejut setelah melihat pukulan Fendi Zanders. Dia akhirnya mengerti bahwa putranya Su Xingzu akan kalah dari Fendi Zanders. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Fendi Zanders, bahkan ahli seni bela diri kuno pun harus menghindarinya, belum lagi Su Xingzu hanyalah seorang seniman bela diri misterius. Tinju yang bagus. Su Feixia tertawa terbahak-bahak, lalu langsung melambai. Nafas terbang langsung ke posisi Fendi Zanders seperti pedang panjang. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan pedang panjang itu, tapi itu tidak mempengaruhi kecepatan Fendi Zanders sama sekali. Ekspresi wajah Su Feixia terlihat sedikit aneh, dan sekali lagi dia mengembun menjadi pedang. Tapi kali ini bukan pedang, tapi pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang sepenuhnya diubah oleh aura Su Feixia, terbang menuju posisi Fendi Zanders seperti hujan badai. Ketika tubuh Fendi Zanders bertabrakan dengan nafas ini, kecepatan Fendi Zanders menjadi lebih tua dan lambat, karena sebagian besar energinya telah diimbangi oleh nafas tersebut. Pada saat Fendi Zanders bergegas ke depan Su Feixia, kekuatan pukulan ini telah diimbangi lebih dari setengahnya. Fendi Zanders meninju dada Su Feixia, tetapi Su Feixia hanya tersenyum menghina, lalu menamparnya. Fendi Zanders mundur 2 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Dalam pertarungan pertama ini, terlihat jelas bahwa Su Feixia lebih unggul. Namun Su Feixia juga terkejut dengan kekuatan Fendi Zanders saat ini. Bagaimanapun juga, kekuatan aura yang dia keluarkan barusan masih sangat luar biasa, namun Fendi Zanders menggunakan tubuhnya untuk membawanya ke bawah, yang cukup untuk membuktikan bahwa Fendi Zanders benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda.
Bahkan Ye Juechen saat itu mungkin tidak sepersepuluh darimu. Su Feixia melihat posisi Fendi Zanders dan menghela nafas. Anda harus tahu bahwa bakat Ye Juechen dalam seni bela diri kuno Tiongkok cukup luar biasa, tetapi bahkan jika dibandingkan dengan Fendi Zanders, Ye Juechen jauh lebih rendah. Bagaimanapun, karena kekuatan jiwa yang tersisa, Fendi Zanders memiliki kekuatan saat ini. Jika Fendi Zanders tidak melahap sisa jiwa, maka Fendi Zanders mungkin tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan Su Feixia saat ini. Tinju Tiangang Bintang 7, pecahkan tanah. Fendi Zanders mengabaikan Su Feixia, tetapi bergegas menuju posisi Su Feixia lagi. Pada saat ini, dengan bantuan 5 elemen, Fendi Zanders menyalakan api yang berkobar di tinjunya, dan momentumnya sangat mencengangkan. Fendi Zanders, yang telah menembus master seni bela diri kuno, masih dapat menggunakan kekuatan 5 elemen dengan mudah bahkan tanpa bantuan belati 5 elemen. Setelah melihat pukulan Fendi Zanders, Su Feixia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia bisa merasakan pukulan Fendi Zanders 10 kali lebih menakutkan dari pukulan sebelumnya. Jadi setelah menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan mencabut pedang panjang di punggungnya. Setelah pedang panjang itu terhunus, kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh Su Feixia. Zhao Jianye tampak sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan kemudian menghela nafas pelan. Pedang naga atas saudara Su dipaksa keluar hanya dengan 2 pukulan. Fendi Zanders ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, seperti apa Ye Juechen, untuk dapat mengembangkan murid magang yang luar biasa. Su Feixia memegang pedang naga di tangannya, dan auranya sepertinya telah banyak berubah. Pedang Qi, bangun. Su Feixia menggeram pelan. Semburan energi pedang sedang menuju ke arah Fendi Zanders. Energi pedang Su Feixia bertabrakan dengan keras dengan tinju Fendi Zanders. Fendi Zanders hampir tidak mampu bertahan pada awalnya, tetapi kekuatan energi pedang Su Feixia terlalu luar biasa. Bahkan Fendi Zanders tampaknya tidak mampu untuk bertahan, dan dia mundur lebih dari 10 meter sebelum nyaris tidak bisa menahan tubuhnya. Pedangmu menarik. Fendi Zanders berbisik kepada Su Feixia. Kamu sudah memiliki kemampuan seperti itu di usia yang sangat muda. Jika kamu pergi sekarang, dalam 10 tahun lagi, kamu tidak akan terkalahkan di Tiongkok. Su Feixia berkomentar dengan nada serius. Sayang sekali saya tidak bisa menunggu selama itu. Jawab Fendi Zanders ringan, lalu bergegas menuju posisi Su Feixia lagi. Su Feixia ingin mengulangi trik yang sama setelah melihat serangan Fendi Zanders, tetapi sosok Fendi Zanders menghindari energi pedang dalam sekejap, jadi dia hanya bisa mengangkat pedang naga bagian atas. Ledakan. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan pedang naga, menimbulkan suara keras. Bahkan bebatuan di belakang Su Feixia meledak seketika karena pukulan Fendi Zanders, tetapi Su Feixia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit aneh, lalu dia mengangkat tinjunya dan memukul pedang naga bagian atas lagi. Tapi kali ini, Su Feixia mundur 3 langkah berturut-turut. Fendi Zanders memukul saat setrika masih panas, dan langsung meninju Su Feixia 7 kali berturut-turut. Tapi sayang sekali hal itu tidak membahayakan Su Feixia, itu hanya bisa membuat pedang naga atas di tangan Su Feixia mengeluarkan semburan suara sedih. Su Feixia memegang pedang Sanglong di tangannya, wajahnya penuh keterkejutan, karena dia tidak menyangka dia akan dipukul mundur oleh Fendi Zanders, bahkan Zhao Jianye yang berada di samping akan merasakannya setelah melihat adegan ini. Sulit dipercaya. Bab 1895. Bab 1895 ada 2 kuas. Hari ini saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya. Su Feixia meraung marah, lalu mengayunkan pedang di tangannya langsung ke posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan cepat mundur beberapa meter dan lolos dari pedang Su Feixia. Namun, Su Feixia tidak memberi kesempatan pada Fendi Zanders untuk bereaksi sama sekali. Dia mengayunkan pedang naga terus-menerus di tangannya, dan energi pedang datang langsung ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu menggunakan napasnya untuk mengembun menjadi perisai di depannya. Ketika energi pedang Su Feixia bertabrakan dengan perisai Fendi Zanders, terdengar ledakan suara yang menakutkan. Dan dengan serangan energi pedang, perisai di depan Fendi Zanders juga mulai menunjukkan retakan halus. Setelah melihat pemandangan ini, Fendi Zanders memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ledakan. Pada saat ini, perisai Fendi Zanders langsung meledak. Pedang yang sangat ganas menebas dada Fendi Zanders. Fendi Zanders mundur hampir puluhan meter, menghancurkan dinding bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, dan tempat yang dia lewati berantakan, dan akhirnya menabrak batu berusia 100 tahun. Hanya di pohon kuno sang jenderal akan menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Fendi Zanders bisa merasakan darah di tubuhnya mulai melonjak lagi. Terakhir kali Fendi Zanders merasakan hal ini adalah saat dia melawan Feng Wendong. Ini hanya akan terjadi jika tubuh Fendi Zanders tidak dapat menahan terlalu banyak tenaga. Fendi Zanders buru-buru mengaktifkan formula keberuntungan di tubuhnya, mencoba mengatur nafasnya. Tapi Su Feixia tidak memberi Fendi Zanders kesempatan ini sama sekali, dan langsung menuju ke posisi Fendi Zanders dengan pedang panjang di tangan. Dalam waktu singkat, Su Feixia bergegas ke depan Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain memilih bertarung.
Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga orang-orang di kediaman Zhao sama sekali tidak bisa melihat adegan pertarungan keduanya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bebatuan di sekitar mereka meledak satu demi satu, dan bahkan retakan besar pun akan muncul di tanah. Dan penjaga keamanan yang terpesona oleh Fendi Zanders dengan nafasnya sebelumnya juga melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajahnya hanyalah keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menyinggung keberadaan yang begitu menakutkan sekarang. Setelah Fendi Zanders dan Su Feixia bertarung beberapa saat, Su Feixia berhenti atas inisiatifnya sendiri. Karena Su Feixia dapat merasakan aura menakutkan di tubuh Fendi Zanders, tingkat kengerian ini sepertinya berada di luar jangkauan master seni bela diri kuno. Jadi dia tidak ingin terus terlibat dengan Fendi Zanders, dan berencana mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Fendi Zanders, pada awalnya pedangku hampir membunuh tuanmu, tapi sayang sekali tuanmu memblokirnya kemudian, dan hari ini aku ingin melihat apakah kamu, murid magang, dapat menangkap pedangku. Su Feixia berteriak keras pada Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders menatap Su Feixia dengan tatapan kosong, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Pedang itu jatuh ke pengadilan kuning. Su Feixia menggeram pelan, dan kemudian melihat tubuhnya seolah menyatu dengan pedang naga, berubah menjadi cahaya dingin dan langsung menuju ke posisi Fendi Zanders. Jurus pedang jatuh ke pengadilan kuning, ini adalah keahlian unik Su Feixia, dan kekuatannya bahkan 100 kali lebih menakutkan daripada teknik pedang biasa. Bahkan Zhao Jianye, yang berada jauh, sangat terkejut saat ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Fendi Zanders akan memaksa Su Feixia ke dalam situasi seperti itu, bahkan menggunakan keterampilan rumah tangganya. Fendi Zanders berdiri di sana, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan berkata dengan lembut, tinju Tiangang bintang 7, 10 alam hukum. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders meninju perlahan. Pukulan Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki kekuatan dan momentum sama sekali, rasanya seperti pukulan yang dilempar oleh orang biasa dengan santai. Zhao Jianye tersenyum menghina setelah melihat pukulan Fendi Zanders, tetapi senyuman di wajahnya segera membeku. Karena ketika Fendi Zanders selesai meninju, cahaya Buddha muncul dari belakangnya. Tampaknya pada saat ini, seluruh istana Zhao diselimuti oleh cahaya Buddha di belakang Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan pedang naga atas Su Feixia. Namun Sang Longjian sepertinya tidak mampu menahan kekuatan yang terkandung dalam pukulan Fendi Zanders. Setelah bergetar hebat, itu langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke segala arah. Off. Su Feixia juga memuntahkan seteguk darah, dan terbang dengan kepala terbalik. Ini, bagaimana ini mungkin? Zhao Jianye tiba-tiba berdiri, melihat posisi Fendi Zanders dengan mata tumpul. Ketika Zhao Jianye melihat Su Feixia terbang terbalik, dia membeku di tempatnya, ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Zhao Jianye tidak pernah menyangka bahwa pukulan biasa Fendi Zanders bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan Su Feixia tidak dapat menerima pukulan Fendi Zanders. Saat ini, ekspresi wajah Zhao Jianye mulai menjadi serius, karena dalam hatinya dia tahu bahwa Fendi Zanders berani datang sendirian hari ini dan mengancamnya untuk menyerahkan saham keluarga Zhao, yang berarti Fendi Zanders sudah siap sepenuhnya. Jika tidak, Fendi Zanders tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Beberapa waktu lalu, Fendi Zanders hanyalah seorang prajurit peringkat Suan biasa. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sekarang? Zhao Jianye mau tidak mau bertanya-tanya dalam hatinya. Meskipun Zhao Jianye mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar, pada kenyataannya, Zhao Jianye tahu betul tentang hal-hal besar dan kecil yang terjadi di Yangcheng, selama itu terkait dengan keluarga Zhao. Fendi Zanders sekarang adalah lawan terbesar dari keluarga cucu keluarga Zhao, dan Zhao Jianye secara alami telah menyelidiki situasi Fendi Zanders. Zhao Jianye merasa latar belakang terbesar Fendi Zanders hanyalah mewarisi warisan Li Xiuqian dan menjadi murid Ye Juechen. Jika Fendi Zanders tidak memiliki dua identitas ini, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk bersama keluarga Zhao dari keluarga Gongsun sama sekali. Gulat lengan. Tetapi pada saat ini, Zhao Jianye menyadari bahwa dia mungkin sedikit meremehkan Fendi Zanders. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Fendi Zanders saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh prajurit peringkat hitam biasa. Dan setelah Su Feixia menerima pukulan Fendi Zanders secara tiba-tiba, meskipun dia memuntahkan darah, dia tampaknya tidak sepenuhnya kehilangan kekuatan bertarungnya, sebaliknya, dia berdiri perlahan. Benar saja, ada dua kuas. Setelah saya dipukul dengan paksa, mereka masih bisa berdiri. Fendi Zanders berkata dengan ringan setelah melihat Su Feixia berdiri. Anak muda, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, tapi jangan remehkan aku, Pak Tua. Jika aku, Su Feixia, benar-benar kalah di tanganmu seperti ini, maka tidak akan bukankah aku ingin menjadi seniman bela diri kuno? Bahan tertawaan. Su Feixia menjawab dengan suara rendah, lalu dengan lembut membuka lengannya. Fendi Zanders bisa merasakan aura yang sangat kuat beredar di tubuh Su Feixia, dan pada saat ini, aura di tubuh Su Feixia jelas puluhan kali lebih banyak. Menakutkan dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Su Feixia mulai memancarkan semburan cahaya biru. Akhir bab ini. Bab 1896.
Bab 1896 Siapa kamu? Bangkit. Su Feixia meraung dengan marah. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuh Su Feixia. Dan aura ini mulai melahap aura dunia sekitarnya dengan gila-gilaan. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Su Feixia. Dia tahu di dalam hatinya bahwa prajurit manapun yang bisa menjadi ahli seni bela diri kuno dapat dengan mudah memahami aura antara langit dan bumi, dan menggunakan aura langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Su Feixia tentu saja melakukan hal yang sama. Ekspresi wajah Zhao Jianye setelah melihat adegan ini sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa Su Feixia akhirnya serius saat ini. Su Feixia sebelumnya selalu menganggap Fendi Zanders sebagai junior, jadi tentu saja dia tidak suka mencoba yang terbaik dengan Fendi Zanders. Lagi pula, bahkan jika dia menang melawan Fendi Zanders, itu tidak masuk akal. Tapi pukulan Fendi Zanders barusan telah membangunkan Su Feixia sepenuhnya. Su Feixia tahu betul bahwa jika dia tidak mencoba yang terbaik hari ini, mustahil baginya untuk mengalahkan Fendi Zanders. Tubuh Su Feixia perlahan meninggalkan tanah, melayang di udara. Energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya juga mulai mengalir ke dalam tubuh Su Feixia dengan gila-gilaan, seolah-olah Su Feixia seperti lubang hitam yang melahap semua energi spiritual di sekitarnya dengan liar. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Su Feixia, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Meskipun Su Feixia adalah ahli seni bela diri kuno, aura langit dan bumi yang dapat ia kendalikan sebenarnya terbatas, namun saat ini Su Feixia tidak dapat berpikir terlalu banyak di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia hanya dapat mengalahkan Fendi Zanders dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Su Feixia sepertinya tidak mampu lagi menahan aura langit dan bumi, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Tapi Su Feixia masih tidak memilih untuk berhenti. Saudara Su, hati-hati. Meskipun Zhao Jianye bukan seorang pejuang, dia juga menemukan ada sesuatu yang salah dengan situasi Su Feixia, jadi dia buru-buru mengingatkannya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Jianye, Su Feixia memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu dia berhenti perlahan dan terus melahap aura langit dan bumi di sekitarnya. Mati. Su Feixia melihat posisi Fendi Zanders dan menggeram pelan, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, aura langit dan bumi yang terkumpul di tubuh Su Feixia mengalir menuju posisi Fendi Zanders seperti banjir. Energi yang terkandung dalam roh langit dan bumi ini masih sangat menakutkan. Bagaimanapun, Su Feixia tidak tahan sekarang. Jika mengenai Fendi Zanders, kekuatannya tidak terbayangkan. Ketika aura langit dan bumi melonjak, jurang besar terbentuk di tanah, seolah-olah bumi tidak dapat menahan energi mengerikan pada saat ini, dan ekspresi wajah orang-orang di kediaman Zhao juga sangat ketakutan saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Feixia dapat mengeluarkan energi yang begitu luar biasa, yang dapat membuat tanah bergetar. Ini peri yang sebenarnya. Ya, aku tidak menyangka kekuatan Grandmaster Su begitu menakutkan. Baru saja aku mengira Grandmaster Su akan kalah dari orang ini, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Semua orang di kediaman Zhao mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saat ini, ekspresi Zhao Jianye sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Su Feixia benar-benar menakutkan, dia merasa Fendi Zanders tidak boleh dikalahkan begitu saja. Benar saja, saat aura langit dan bumi yang menakutkan itu melonjak di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders meninju dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan keras dengan nafas Su Feixia, dan tubuh Fendi Zanders segera mulai mundur setelahnya. Dalam sekejap, tubuh Fendi Zanders telah mundur 100 meter. Sebuah jurang yang dalam tertinggal di tanah. Namun setelah Fendi Zanders mundur 100 meter, dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders berhenti tanpa cedera, ekspresi wajah mereka tampak lebih luar biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders akan mampu bertahan dari pukulan mengerikan dari Su Feixia tanpa cedera apapun. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang menatap posisi Fendi Zanders, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Setelah Fendi Zanders mengatur napasnya sebentar, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Feixia di kejauhan. Jelas sekali, ekspresi wajah Su Feixia juga sangat jelek saat ini. Karena Su Feixia awalnya berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan Fendi Zanders dengan gerakan ini, itu pasti akan melukai Fendi Zanders dengan serius. Tapi Su Feixia tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa memblokirnya dengan mudah. Siapa kamu? Su Feixia menjadi gelisah, mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Kamu harusnya tahu siapa aku di hatimu. Fendi Zanders mengatur napasnya sebentar, dan menjawab Su Feixia tanpa ekspresi. Setelah Su Feixia mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh, dan dia berkata dengan suara dingin, mengapa kamu mengalami keadaan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Apa yang terjadi? Lagi pula, dengan menurunnya seni bela diri kuno secara bertahap, hanya satu dari sejuta orang modern yang bisa menjadi seniman bela diri. Dan jika Anda ingin berubah dari seorang pejuang biasa menjadi ahli seni bela diri kuno, bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, itu pasti merupakan keberadaan yang langka.
Terlebih lagi, alasan mengapa orang-orang seperti Su Feixia bisa menjadi ahli seni bela diri kuno adalah karena mereka telah melalui latihan keras selama puluhan tahun sebelum mereka dapat mencapai kondisi seperti itu. Bahkan Ye Juechen, yang dikenal sebagai jenius terhebat di dunia seni bela diri kuno Tiongkok, baru menjadi ahli seni bela diri kuno setelah berusia 40 tahun. Namun saat ini, Fendi Zanders yang berdiri di depan Su Feixia sudah memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan master seni bela diri kuno di usia yang begitu muda. Su Feixia tidak tahu bagaimana Fendi Zanders melakukan ini, dan dia tidak percaya bahwa siapapun di dunia ini dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bakat. Alasan kenapa aku bisa memiliki kekuatan seperti itu adalah berkat musuhku. Fendi Zanders menjawab Su Feixia dengan ringan. Anda tahu, apa yang dikatakan Fendi Zanders bukanlah lelucon. Lagi pula, ketika Fendi Zanders memuja Ye Juechen sebagai gurunya, dia tidak pernah benar-benar menjadi ahli seni bela diri kuno. Sebaliknya, di mata Fendi Zanders, selama dia memiliki kemampuan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, itu sudah cukup. Tetapi orang-orang dari pedagang perak itu menekan Fendi Zanders selangkah demi selangkah, yang menyebabkan kekuatan Fendi Zanders terus meningkat. Jika bukan karena keluarga Zanders membunuh Fendi Zanders di Gunung Chifeng saat itu, bagaimana Fendi Zanders bisa memiliki kekuatan yang dimilikinya sekarang?